Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Hari ini kita belajar mapel fikih kelas 4 semester 2 tentang sholat idain. Pengertian sholat idain. Sholat idain itu apa? Sholat idain yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri itu dilaksanakan tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum melaksanakan sholat idain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu sholat idain. Waktu sholat idain yaitu sejak matahari terbit hingga masuk waktu duhur. Anak-anak, kenapa sholat Idul Adha dianjurkan mengawalkan? Karena sholat Idul Adha dianjurkan mengawalkan waktu untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang hendak melaksanakan kurban. Sholat Idul Fitri dianjurkan untuk memperlambatnya, untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum menunaikan zakat fitrah. Sebelum melaksanakan sholat idain, ada hal-hal yang disunahkannya loh, yaitu yang pertama, mandi. Yang kedua, memakai baju yang paling bagus yang kita punya. Nomor 3, memakai wangi-wangian. Yang keempat, melalui jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat. Yang kelima, mendengarkan khutbah. Yang keenam, disunahkan makan sekalipun sedikit sebelum pergi ke masjid. Yang ketujuh, mengumandangkan takbir. Bagaimana ya tata cara sholat idain itu? Tata cara sholat idain yang pertama adalah niat sholat idain. Niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunatan Idul Fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat Idul Adha yaitu usolli sunatan Idul Adha rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Tata cara sholat idain yang kedua adalah takbiratul ihram, sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, disunahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Di sela-sela tiap takbir, disunahkan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tata cara sholat idain yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-A'la. Berlanjut ke rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Tata cara sholat idain yang keempat adalah dalam posisi kembali ke rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali dengan mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar seperti sebelumnya. Di sela-sela takbir, kita disunahkan melafalkan kembali bacaan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, lalu dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah,
berlanjut ke rukuk, sujud, dan seterusnya hingga salam. Tata cara sholat Idain yang kelima yaitu mendengarkan khotbah. Setelah salam, jamaah tidak disarankan untuk buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khotbah terlebih dahulu hingga selesai. Pada khotbah pertama, khotib disunahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali. Sedangkan pada khotbah kedua, membukanya dengan takbir 7 kali. Kalau kita mengerjakan sholat Idul Fitri, ada hikmahnya. Hikmah sholat Idul Fitri itu apa? Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah pada bulan Ramadan. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takbir, tahmid, tahlil, dan doa. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan. Yang keempat, menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Sedangkan hikmah sholat Idul Adha yaitu diantaranya yang pertama adalah tanggung jawab. Nabi Ibrahim mencontohkannya tingginya rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugasnya. Yang kedua, semangat tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar Mapel Fikih kelas 4 semester 2 tentang sholat Idain. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal latihan anak-anak di rumah, yang pertama, apa pengertian sholat Idain? Yang kedua, kapan dilaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha? Nomor 3, sebutkan hal-hal yang disunahkan sebelum mengerjakan sholat Idain. Yang keempat, sebutkan tata cara sholat Idain. Yang kelima, sebutkan hikmah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Selamat mengerjakan.